Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Angelina Murphy dengan NIM 230102009, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dari kelas G. Di sini saya akan menyampaikan materi yang disampaikan oleh Pak Fahruzin Faiz dengan materi Filosofi Pendidikan Anak dari Ki Hajar Dewantara. Asas pendidikan anak. Ada satu kalimat yang Ki Hajar Dewantara katakan, yaitu berilah kemerdekaan kepada anak-anak kita, bukan kemerdekaan yang leluasa, tetapi yang terbatas oleh tuntutan-tuntutan kodrat alam yang nyata dan menuju ke arah kebudayaan, yaitu keluhuran dan kehalusan hidup manusia. Kemudian, agar kebudayaan itu dapat menyelamatkan dan membahagiakan hidup dan penghidupan diri dan masyarakat, maka dipakailah dasar kebangsaan. Tetapi, dasar tersebut jangan sekali-sekali dilanggar atau bertentangan dengan dasar yang lebih luas, yaitu dasar kemanusiaan. Prinsip dari asas kemerdekaan di mana kita harus memahami potensi anak-anak, kelebihan yang mereka miliki. Maka dari itu, kita biarkan mereka melakukannya sesuai kodrat yang dia miliki. Khawatirnya, jika kita tidak mengikuti kodrat yang kita miliki, maka kita sendiri juga yang akan mengalami kesusahan. Budaya harus dikembangkan dalam konteks kebangsaan, jadi budaya itu bergerak dalam ranah kebangsaan. Ada 5 asas pendidikan, yaitu 1. Kemerdekaan, kebudayaan, kebangsaan, kodrat alam, dan kemanusiaan. Walaupun merdeka, tetapi kita harus menaati kodrat. Kita itu bagian dari keseluruhan manusia. Jadi bangsa kita ini bagian dari manusia. Apa isinya? Yaitu bangsa dan budaya. Budaya itu lahir dari kodrat, akal, dan budi kita, lingkungan kita, yang itu bisa kita temukan bila kita merdeka. Jadi 5 asas ini sebenarnya saling berhubungan satu sama lain. Inilah asas pendidikan, berarti kita melatih anak untuk merdeka yang sesuai dengan kodratnya, memperdaya gunakan akal budinya, melahirkan budaya yang sesuai dengan identitas kebangsaannya, dan mampu bergaul dengan manusia dan bangsa yang lain. Visi pendidikan anak menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Mendidik anak agar berjiwa kebangsaan dan berjiwa merdeka untuk menjadi kader-kader yang sanggup dan mampu mengangkat derajat nusa dan bangsanya sejajar dengan bangsa lain yang merdeka. Mengupayakan anak-anak hidup dan tumbuh sesuai kodrat, minat, dan bakatnya sendiri. Memperluas pendidikan dan pengajaran karena sekolah yang disediakan oleh pemerintah Belanda sangat terbatas. Filosofi pendidikan anak 1. Kritik model perintah hukuman. 1. Dasar pendidikan di Barat, Ringerintug dan Ochde. Perintah, hukuman, dan ketertiban. Dampaknya, 1. Ia tiada akan dapat bekerja kalau tiada dipaksa, kalau tidak ada perintah. 2. Mengabaikan kecerdasan budi pekerti. 3. Menimbulkan penyakit intelektualisme yakni mendewa-dewakan angan-angan. 4. Menimbulkan kemurkaan diri atau individualisme dan kemurkaan benda atau materialisme. 2. Filosofi pendidikan anak. Kemerdekaan dalam belajar. Membentuk manusia dimulai dari mengembangkan potensi atau bakat. Guru memperhatikan apa yang dapat dikembangkan dari anak-anak didiknya, mana yang harus didorong, dan apa yang harus dikuatkan. Murid diarahkan menjadi dirinya sendiri, berkembang sesuai dengan minat dan bakatnya. Untuk bisa merdeka, perlu belajar merdeka. Filosofi pendidikan anak 3, taman belajar. Jenjang pendidikan, taman siswa. Taman indria atau taman kanak-kanak, taman muda atau SD, taman dewasa SMP, taman mandia SMA, dan taman guru sarjana wiyata. Istilah taman berkonotasi keindahan, kegembiraan, alamiah, dan kebebasan bermain serta memilih permainan. Dalam taman terkandung hak anak untuk bermain sesuai keinginannya dan tanggung jawab orang tua untuk mengawasi dan mengarahkan agar anak tidak melakukan permainan yang berbahaya. Filosofi pendidikan anak 4. Orientasi Tri Rahayu. Ada 3 orientasi, yaitu Memayu Hayuning Sarira, Memayu Hayuning Bangsa, dan Memayu Hayuning Bawana. Istilah rahayu memiliki akar kata hayu yang berarti kecantikan, kesentosaan, dan kebaikan. Makna rahayu berkaitan dengan kesentosaan atau kesejahteraan, yakni kesentosaan tingkah laku, pengetahuan, dan alam. Filosofi pendidikan anak 5, sistem Among. Momong, yaitu merawat dengan penuh kasih sayang, menanamkan kebiasaan-kebiasaan baik. Among, yaitu memberi contoh yang tentang baik dan buruknya tanpa harus memaksa atau mengambil hak anak. Yang terakhir, ngemong, yaitu mengawati, merawat,
menjaga agar anak mampu mengembangkan dirinya, bertanggung jawab, dan disiplin berdasarkan nilai-nilai yang dimiliki sesuai kodratnya. Among sistem kita yaitu menyokong kodrat alamnya anak-anak yang kita didik agar dapat mengembangkan hidupnya, lahir dan batin menurut kodratnya sendiri-sendiri. Filosofi pendidikan anak 6 relevan dengan kehidupan dan nilai budaya anak. Secara umum, konsep pendidikan harus relevan dengan garis hidup dan budaya anak guna menyadarkan dan memahamkan anak tentang kehidupannya sehingga bisa mengangkat martabat bangsa. Filosofi pendidikan 7, cipta, rasa, dan karsa. Pendidikan harus bisa meningkatkan daya cipta atau kognitif, daya rasa atau afektif, dan daya karsa atau psikomotor. Syaratnya yaitu utuh, bersamaan tanpa ada yang dikesampingkan. Buahnya yaitu humanisasi. Filosofi pendidikan anak 8, 3 pusat pendidikan. Trisentra pendidikan yaitu alam keluarganya atau pendidikan informal, alam perguruan atau pendidikan formal, dan alam pergerakan pemuda atau pendidikan non-formal. Keluarga, mendidik budi pekerti dan laku sosial. Perguruan, sebagai balai wiyata, usaha mencari dan memberikan ilmu pengetahuan di samping pendidikan intelek. Dan yang terakhir, pergerakan pemuda, sebagai daerah merdekanya kaum pemuda untuk melakukan penguasaan diri yang amat perlu buat pembentukan watak. Filosofi pendidikan anak 9, ada trikon. 1. Continue, artinya pendidikan harus dilakukan secara terus-menerus dan berkelanjutan. Konsentris, artinya pendidikan harus sesuai dengan kebudayaan serta nilai luhur bangsa yang ditanamkan dalam diri generasi muda. Dan yang terakhir itu konvergen, artinya mengembangkan mutu pendidikan Indonesia agar setara dengan kualitas pendidikan yang maju di dunia barat. Filosofi pendidikan anak 10, kodrat pendidikan anak. Masa kanak-kanak dari umur 1 sampai 7 tahun, kinder periode, wiraga, memberi contoh dan pembiasaan. Masa pertumbuhan jiwa dan pikiran 7 sampai 14 tahun, intelektual periode, wirama, tuntutan, penjelasan dan pengajaran. Masa terbentuk budi pekerti dan kesadaran sosial dari umur 14 sampai 21 tahun, sosial periode, wirasa. Laku atau zelf, disiplin, dan pengalaman lahir dan batin atau ngelakoni dan ugrasa. Ada satu kata-kata dari Ki Hajar Dewantara yang isinya, tidak ada anak yang bodoh, yang ada hanya guru yang tidak tahu cara mengajar. Pendidikan, bahasa, dan kebangsaan. Ki Hajar Dewantara mengatakan, dan sesungguhnya, bahasa sebagai alat pengajaran tiada kecil pengaruhnya terhadap pendidikan. Anak yang sejak kecil selalu dibiasakan pada bahasa asing dan dijauhkan dari bahasanya sendiri, ia akan kehilangan perhubungan batin dengan orang tuanya sendiri. Dan kelak di kemudian hari, ia juga akan terasing perasaannya terhadap bangsanya sendiri. Bukti tidak perlu jauh-jauh dicari, kalau ada anak muda yang lalu sombong sampai berani melukai perasaan orang tuanya maupun bangsanya, itulah buah pengajaran dan pendidikan yang tidak berdasarkan kebangsaan. Mereka tidak lagi menjadi anak bangsa kita, pun ia tidak bisa dapat sifat-sifatnya bangsa asing yang tulen. Cuma kopinya asing, dan inilah hal yang sangat unnatural atau tidak wajar. Pendidikan kita harus dan hendak memberi perasaan penuh terhadap kebangsaan. Sistem asrama, mulai zaman dahulu hingga sekarang kita mempunyai rumah pengajaran yang menjadi rumah pendidikan, yaitu kalau sekarang pondok pesantren. Kalau zaman kebudayaan dinamakan pawiyatan atau asram. Adapun sifatnya pesantren atau pondok dan asrama yaitu rumahnya kiai guru atau ki hajar yang dipakai buat pondok santri-santri atau cantrik-cantrik dan buat rumah pengajaran juga. Di situ karena guru dan murid tiap-tiap hari, siang, malam, atau sore berkumpul jadi satu, maka pengajaran dengan sendiri selalu berhubungan dengan pendidikan. Keberhasilan pendidikan, hidup merdeka, tetap atau punya pendirian, mantap, teguh pendirian, dan antep berkualitas. Ngandel, percaya dan berprinsip, kendel, berani, kandel, luas dan dalam ilmunya, bandel, tahan uji. Ada neng ning nung nang, neng yaitu meneng, tentram lahir batin, ning, wening, bening, jernih pikiran, mudah membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Nung, hanung, kuat sentosa, kokoh lahir dan batin. Nang, menang, mendapat wewenang, baik hak dan kuasa sebagai hasil usaha sungguh. Highlight filosofi pendidikan anak. Pendidikan itu menyalakan pelita bukan mengisi bejana, dari Socrates.
Pendidikan yang hanya mendidik otak tanpa mendidik hati taklah pantas disebut pendidikan, dari Aristoteles. Janganlah menyuruh anak belajar dengan paksaan dan kekerasan, tetapi arahkan mereka untuk belajar menggunakan sesuatu yang menarik pikiran mereka, sehingga engkau dapat mengetahui secara akurat dan memahami lebih baik kejeniusan setiap anak, dari Plato. Dan terakhir, Ki Hajar Dewantara mengatakan, setiap orang menjadi guru, setiap rumah menjadi sekolah. Sekian resume materi yang saya sampaikan. Terima kasih. Maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.